Kita sambil mengerjakan. Bikin ngobrol nih. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Iya, gimana? Tadi ada kendala nggak ngerjainnya? Enggak Bu, alhamdulillah. Cuman belum selesai Bu, masih bikin yang di tabelnya. Iya. Bu, aku belum selesai. Nggak apa-apa, nanti setelah ini dikerjakan. Sampai besok saya tunggu tugasnya paling lambat besok ya, hari Senin. Karena saya harus setor nilai tugas dan semuanya gitu. Jadi harus di maksimal tuh 1 hari setelah pelatihan untuk laporannya ya. Jadi masih saya tunggu besok terakhir yang belum selesai. Tapi kalau bisa selesai hari ini ya selesaikan hari ini biar langsung bisa saya nilai juga gitu ya. Baik Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke ya, jadi ini sesi terakhir, sesi ketiga kita. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan skema yang terakhir ya, belum ya, supervisi kredit dan observasi atau mengenai pengisian formulir. Nah, kita coba bahas tugas dulu ya. Tugas yang tadi di sesi kedua karena ada beberapa yang masih bingung hasilnya dari mana untuk tabelnya gitu ya. Tapi karena masih 15 orang kita tunggu dulu. Saya teriakin lagi di grup. Oke, 18 orang. Oke, 21.
Ricci Adi ada? Ada ya. Oke. Rosa Linda. Esa Bagus. Lita. Oke, Lita standby Hadir, ada Bu. kameranya. Oke, Dita. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Asti. Hadir, Bu. Oke, Asti. Udah. Ibu Rosalinda ada, Bu. Rosalinda, oke. Asti ada. Reti. Hadir, Bu. Janu. Hadir, Bu. Oke. Helmus. Selalu hadir, Bu. Selalu hadir. Oke. Ini ya. Ini sampai selesai ya sesinya, tolong diikut. Jadi kalau misalkan nanti keluar, coba masuk lagi gitu ya. Mungkin karena ada sinyal, jadi keluar masuk nggak masalah. Baik, Bu. Ya, oke. Dwi ada Dwi. Hadir, Bu. Oke. Sulis. Ada, Bu. Oke. Murni. Murni ada. Fitra. Yanti. Ada Yanti ya. Nadia. Saya, Bu. Oke, Nadia ada. Dia. Hadir, Bu. Oke, dia hadir. Muhammad Fauzan. Hadir, Bu. Muhammad Fauzan hadir. Susanti. Ada, Bu. Oke, ada ya, Susanti. Hardita. Hadir, Bu. Oke, hadir. Ibu Yanti hadir, Bu. Yanti, iya udah saya absen. Murni udah ya, ada Yanti. Iya, Bu, makasih. Dara. Hadir, Bu. Dara hadir. Dede. Septa. Hadir, Indah. Bu. Siapa? Septa hadir, Bu. Siapa namanya? Kecil banget suaranya. Septa, Bu. Septa, oke. Septa, suaranya kecil, Septa. Iya. Lagi di rumah, Septarini. Ini lagi di kantor, Bu. Cuman saya lagi sendiri aja. Yang lain lagi di ruang meeting. Oh, oke. Oke, Bu Indah. Murni hadir. Ya, Murni udah saya absen, Murni ya. Ya, Bu. Oke, Murni. Indah Nur. Oh, ini baru masuk nih, Indah. Wiwit Fredianto hadir selalu ya. Langsung. Ini kalian lagi barengan ya? Wiwit, Mulhim. Kagak, Bu. Oh, enggak. Kirain Enggak, Bu. Kirain lagi satu rumah gitu kan, lagi bareng-bareng share wifi gitu. Oh, enggak, Bu. Beda ya. Sudianto, Beda. ada Sudianto? Ada, Bu, ada. Ada. Mulhim, ada. Hadir, Bu. Nurmala, Hadir, Bu. hadir. Putri. Hadir, Bu. Oke, Elvin, Hadir, Bu. Ihsandi. Mita, tadi Mita masuk ya, Mita. Hadir, Bu. Oke.
kita mulai untuk sesi 3-nya. Jadi seperti yang Bu, tadi saya belum panggil Bu. Apa kelewat Bu? Saya baru masuk soalnya. Oke, iya Sa. Pastilah kelewat, kamu kan nomor 3. udah saya absen Sa. Bu, saya Makasih. baru masuk Indah Nuraini. Indah udah, saya langsung absen. Nuraini, Indah Nuraini kan. Siapa lagi yang belum dipanggil? Fitra, ada Fitra. Bu, saya Indah. Iya, Indah udah saya absen Indah. Iya. Fitri. Ya, Fitra ada Fitra. Belum ya? Tadi ada Dwi ya? Dwi udah kan tadi ya? Ada Sulis ada ya tadi ya? Ada, oke. Tinggal Fitra sama Dede dan Ihsandi. Oke, kita buka lagi yang tadi tugasnya. Ini saya share presentasi dulu untuk laptop saya. Oke, tadi kan soalnya itu ya. Oke, ini ya tadi ya soalnya ya. Jadi ada metode flat rate, ada sliding rate. Yang kalian bingung di mana? Di metode flat atau di sliding rate? Sliding rate. Yang bingung? Flat, Boleh Bu. ditanya. Bingung sih enggak, Bu. Cuman, metode cara penyelesaiannya aja. Kalau yang ini agak ribet ya, yang sliding rate itu agak Di sliding sih Bu agak ribet. Iya, lebih rumit. kalau yang flat itu kan tinggal turunin aja kan angkanya kan. Sliding itu Oke, ya udah berarti kita bahas yang sliding rate aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi ini kan bunga 21% per tahun. Pinjamannya 18 juta. Oke. Berarti di sini logikanya pertama kali pinjaman itu kan 18 juta kan? Nah, baru kita mencari pokok pinjaman. Pokok pinjaman tadi apa rumusnya? Pinjaman dibagi jangka waktu. jangka waktu kan? Jangka waktunya berapa bulan? 12. 12. Oke. 12 bulan. 12 bulan ya atau 1 tahun. Oke. Jadi di sini kita hitung dulu pokok pinjaman. 18 juta dibagi 12. Ini kan pokok pinjaman. Nah ini rata nih kan, bisa nggak ditarik? Nggak bisa. Berarti ini sama semua kan dari pertama sampai dengan akhir. Nah kita tarik nih sampai 12 bulan. Sama 1.500.000 untuk pokok pinjaman. Kemudian kalian cari ke bunga. Bunganya gimana caranya? Bunga dikali nominal pinjaman. sisa pinjaman. Dibagi 12 bulan. Dibagi 12. 12 bulan. Oke. Nah, kan didapat nih 315.000 ya. Nah, angsurannya berarti ini ditambah bunga gitu ya. Oke, selesai sampai sini. Baru kita ke sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu 18 juta dikurang dulu pokok pinjaman. Nah, dan seterusnya. Ini dikurang ini dikurang ini. Seterusnya sampai dengan 0. Oke. Ya. Hitung dulu. Pasti hasilnya 0. Nah, selesai kan?
sampai dengan sisa pinjaman nih. Oke. Kemudian bunganya sama kan rumusnya. Bunga dikali sisa pinjaman. Berarti yang ini. Jangan yang ini, tapi yang ini. 16.500.000 dibagi jangka waktu. Dan seterusnya. Dikali sisa pinjaman dibagi jangka waktu. Bisa nggak ya ditarik? Nggak bisa, berarti harus manual. Oke, bunga dikali sisa pinjaman dibagi jangka waktu. Jadi fokusnya ke sisa pinjamannya, jangan yang ke 18. Kalau yang flat memang yang 18 gitu kan. Jadi rata semuanya sama. Nah, bedanya di sini bunganya. Coba apakah lebih atau pas 18 juta? Tadi ada yang ngitung lebih ya, nggak sesuai ya. Oke. Kali ini dibagi ini. Nol kan di sini kan, selesai bunganya. Oke, angsurannya ini ditambah ini. Ini bisa ditarik. Nah, berarti terakhir sisa pokok pinjaman. Masuk nggak dia? Oke. Oke. Coba ya kita total ya. Sesuai nggak nih? Lebih ya. Pokok pinjaman. Salahnya di mana nih? Ini sum ini mah nggak usah dipinjam, nggak usah di ini ya. Oh, Oke, harusnya 60 juta di sini nih. Ada yang lebih, kenapa nggak sama? karena ini Bu, kolom yang paling atas yang sebelum ini. Ini Harusnya nggak usah dihitung, iya. Iya, Iya, harusnya 18 jutanya. harusnya ini ya, ke sini ya. Iya, harusnya dari bulan pertama Bu, angsuran bulan pertama. Ini ya harusnya ya. Iya. Berarti ini nggak usah 18 ya, harusnya 16 ya. Iya, langsung 16 ya. Iya Bu, Iya. harusnya itu titik pertama itu dari 16. Dari 16 ya harusnya ya, gini ya. Iya, iya, benar Bu. Nah, ini Jadi kolom pertama itu
tidak masuk dalam tabel. Oke. Itu tahu. Nah, jadi yang bedanya di sliding rate ya, sliding rate itu dia sisa pinjaman yang dikalikan gitu ya. Jadi ini dibagi ya? Dibagi. Iya. Dikali Dibagi bunga, Bu. Dikali bunga. dibagi 12. Pokok pinjamannya betul kan ini? Kalau pokok pinjamannya itu sebenarnya flat, Bu, Ini yang harus 1.500.000. Yang berubah itu bunga aja. Kali ini gitu kan? Dibagi. Iya, benar, Bu. Ini. Bagi 12. Gitu ya? Iya, benar, Bu. Ya, berarti harusnya dia naik ya. Turun, Bu, benar, turun. Oke. Berarti ini nih yang kita ubah yang ini. Terusnya B8. Oh. B7 harusnya kan? B7. B6. B1. B ini berapa? Oke, B7 di sini betul. Di sini oke, B8. Nah, ini salah nih. Terusnya 9. Ini B. Oke. Dikali ini dibagi Oke. Jadi ini ya semuanya ya. Ini ke bawah dikali 21 dibagi 12. Oke. Dan seterusnya. Clear. Bener nggak sih? Tabelnya Bu, yang boleh koreksi sebentar, Bu? Boleh. Helmus boleh, Helmus. Itu harusnya D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu diambil dari hasil B7 yang bunga, Ibu. Bunga yang di atas itu harusnya diambil dari yang sejajarnya. Jadi 16.500.000 dibagi bunga dikali bunga dibagi 12. Dibagi 12, dikali Iya, bunga dibagi 12 gitu kan? Iya, benar, Bu. Yang Itu ini bukan dari 16, Bu. Maaf. Diambilnya dari kolom pertama diambil dari yang 18. 18 juta, Bu, bukan 16.500.000. yang ini. Iya, diambil dari situ. Iya, Bu. Nah, ya gitu, baru itu baru sebelahnya 16.500.000 dibagi angsurannya. Angsurannya dari mana? Ini ditambah kan? Pokok ditambah bunga, Bu. Ya. Oke. Terus ini bunganya 16.500.000. 16.500.000 dikali 18% dibagi 12. Dikali 21 kali. Dikali 21% dibagi 12. Dikali 21%. Oh iya, bunganya 21% dibagi 12. Itu ya.
Iya, benar, Bu. Ini berarti 15 dong. Iya, itu Iya, diambil dari Bu. 15 juta. 15 juta dikali 21% dibagi 12. Ya kan, 15 Ya, dikali dikali 21% 21% dibagi 12 bulan. dibagi 12 12 bulan gitu. Iya, Bu. Ya. Tinggal ditarik aja sebenarnya, Bu, nilainya Ini sama iya, kok. ini saya udah ngitung sebenarnya. Ya, tarik Ini ke saya udah bawah. ngitung. Ini tinggal ditarik kan ke bawah kan? Iya, Bu. Iya. Bisa nggak Itu nih? bukan di drag semua, Bu, satu aja. Soalnya hasilnya beda kalau Oh, satu aja gini. Iya. Satu Nggak di bisa. antara yang benar. Satu di antara yang benar. Iya. Maksudnya mungkin diambil dari nomor 3 aja nggak Dari apa-apa, Bu. atas aja, Bu. Dari atas ditarik. Ini Bukan, nggak Bu. apa-apa Helpu, saya manual ini. Oh, gitu, baik. Saya manual, saya masih belajar Excel-nya. Jadi tolong dimaklumi ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Sama-sama belajar. Iya, nih tuh. Ini saya udah bikin sebenarnya. Nah, biasanya kalau misalkan ada salah-salah, kan ada yang komplain tuh, jadi ada suaranya. Kalau saya betul terus, nanti pada nggak ada yang koreksi kan, jadi nggak tahu salahnya di mana. Ini saya udah bikin sebelumnya pas pada saat tadi kan, udah ketahuan. Jadi memang ini ya 18 dikali 21 dibagi 12. Terus Iya, dan benar. seterusnya sampai dengan bawah ya. Iya, benar, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, ini baru nih bisa ditarik nih. Kalau yang ini kan ini ditambah ini ditarik kan. Ini kan karena belum ada hasilnya di sini. Nah, bagi 12 tuh kan. Jadi dan seterusnya ya sampai bawah. Gitu ceritanya. Jadi tinggal ditambahin semuanya. Ya. Oke. Terus kalau yang flat rate sama ya, cuma bedanya ya ini di sininya kan, di bunga sama angsuran. Kalau ini full ditariknya sama nih, pokok pinjaman. Sama sisa pinjaman itu dia nggak menurun gini, jadi ditarik 18 semua ya, kalau flat rate ya. Iya, Bu, benar. Ya, jadi flat rate 18 juta semuanya ditarik sampai bawah, pokok pinjamnya sama 1.500.000, hanya beda di bunga dan angsuran gitu. Angsurannya sama, jadi tinggal semuanya ditarik ke bawah kalau flat rate karena kan dia dari angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir itu sama angkanya, tidak beda. Gitu ya. Oke, berarti tugasnya ya banyak yang sudah mengerti, alhamdulillah. Saya yakin sih pada bisa sih ya. Karena kan ini kalian sudah belajar beberapa kali sudah belajar juga. Oke, masih ada yang masuk. Nah, sekarang kita masuk ke skema ketiga, ke skema terakhir ya. Skema terakhir. Saya buka di sini. Oke, kelihatan di sini ya. Supervisi, ini belum kalian dapatkan ya modulnya ya. Oke, supervisi, ini lebih lengkap lagi nih modulnya. Kalau belum saya kasih modulnya. Oke, yang terakhir skema unit ke-5. Supervisi kredit. Ini supervisi kredit. Supervisi seperti supervisor gitu ya, jadi pengawasan. Nah, jadi semua kredit yang sudah disetujui itu wajib ada pengawasan, karena kalau misalkan tidak ada pengawasan, maka kredit bermasalahnya itu pasti akan meningkat gitu ya. Jadi harus semua kredit yang sudah cair itu harus dilakukan pengawasan sampai dengan selesai atau lunas gitu hutangnya. Nah, ini menurut Rahmat Firdaus dan Maya Arianti 2009, supervisi atau pengawasan atau pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan secara langsung atau tidak langsung.
serta memberikan saran atau nasihat dan konsultasi agar perusahaan debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula. Nah, supervisi kredit ini salah satu upaya nih buat meminimalisir adanya kredit yang bermasalah, gitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya ada beberapa di sini. Bank tidak mencampuri urusan sehari-hari perusahaan yang mendapat bantuan kredit. Bank harus selalu merahasiakan semua informasi, pasti jelas tidak boleh dibocori. Bank harus menyadari bahwa dalam penyaluran dananya kepada debitur hanya bersifat suplemen atau penunjang terhadap dana nasabah sendiri. Jadi kredit yang diberikan bank itu bukan digunakan untuk pokok gitu, hanya sebagai penunjang. Tetap pokoknya itu ya gaji mereka, atau kalau usaha atau wirausaha ya dari laba usahanya gitu ya. Oke, untuk alat-alat atau instrumen supervisi kredit, yang pertama ada laporan hasil analisis kredit berbentuk kualitatif dan kuantitatif dari aspek berdasarkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam perhitungan biaya, rencana produksi, dan penjualan. Ada juga perjanjian kredit, ada informasi tentang perusahaan debitur, laporan keuangan debitur, kemudian laporan hasil kunjungan. Jadi, untuk supervisi kredit ini sendiri, pihak bank itu, misalkan nih, saya sudah cair nih uangnya dari bank gitu ya, saya sebagai nasabah misalkan. Nah, pihak bank itu wajib tuh mengawasi misalkan usaha saya apakah masih berjalan dengan lancar atau sudah tutup gitu kan. Jadi itu pasti akan berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang saya ambil. Nah, untuk caranya itu bisa melakukan kunjungan secara rutin, misalkan taruh setahun 2 kali gitu kan, mengunjungi kantor si nasabah. Atau dengan cara tidak di lapangan gitu kan, dari laporan-laporan keuangan si nasabah itu sendiri gitu. Nah, ini beberapa perencanaan kredit dengan pendekatan anggaran. Nanti saya kasih biar kalian bisa lebih dibaca-baca lagi, dipelajari lagi lebih lengkap. Ini contoh perhitungan strategi perencanaan program serta target tambahan kredit bruto selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Nah, ini proyeksi nih. Biasanya kalian belajar itu di manajemen keuangan ada ini proyeksi. Jadi menghitung proyeksinya bagaimana. Ini banyak banget, jadi nanti kalau kita bahas satu-satu pasti nggak cukup karena kita harus ada pengisian formulir untuk kepentingan observasi ya. Jadi saya langsung ke pengisian formulir. Jadi nanti ini saya share ke kalian untuk dibaca-baca modulnya. Ini form-form yang akan nanti kalian isi pada saat sesi ketiga atau observasi di ujian kompetensi. Yang pertama, ini ada, nah nanti kalian akan dapat nih seperti ini, form seperti ini. Nah, di sini udah ada pedomannya nih, nanti kalian tinggal baca. Anda diminta mengisi alur kerja dalam melakukan analisa pembiayaan atau kredit yang diajukan nasabah. Alur pertama adalah awal pemberkasan apa yang akan dilakukan oleh Anda. Yang kedua adalah kegiatan survei terhadap nasabah apa yang Anda lakukan. Yang ketiga, alur ketiga adalah kegiatan proses analisis apa sajakah yang harus dikerjakan. Nah, posisikan, saya kembalikan lagi ke kalian, ingatkan, posisikan diri kalian sebagai petugas bank, jangan sebagai nasabah. Itu yang poin yang paling penting, karena di sini uji komum di sini kalian tuh sebagai petugas bank, bukan si nasabah. Nah, jadi misalkan nih alur pertama adalah awal pemberkasan apa saja yang dilakukan oleh Anda. Si nasabah mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen ini, nanti kalian cek dokumennya apa saja yang kurang gitu kan alurnya. Setelah si nasabah mengisi form, melengkapi berkas yang diperlukan,
Baru masuk ke tahap kedua nih, kegiatan survei terhadap nasabah apa yang Anda lakukan. Yang pertama, menganalisis kredit, gitu kan, dengan cara 5C, 7P, 7 aspek, gitu kan. Nah, setelah itu baru ke alur ketiga nih, adalah kegiatan proses analisis apa sajakah yang harus dikerjakan. Jadi analisisnya apa aja kamu rinciin tuh kan tadi kan di sini survei nih, surveinya misalkan kamu datang ke kantornya atau ke tempat usahanya gitu kan dilihat bener nggak alamatnya di sini, bener nggak rumahnya di sini gitu kan apalagi kalau ada jaminan pakai agunan, bener nggak ini rumahnya sebagai dia yang pemiliknya gitu ya. Nah di sini kegiatan proses analisis. Jadi nanti kalian jelaskan tuh 5C itu apa, kemudian 7P itu apa, kalian jelaskan di sini. Ini formnya nanti saya akan kasih buat kalian belajar, tugas sesi ketiganya. Kemudian ada form kedua nih, untuk tabungan masih masuk ke, ini pembiayaan, ini pembiayaan. Nah ini nanti kalian tuh checklist apa saja dokumen yang sudah diterima. Kan kalian petugas bank nih, kalian terima kan dokumennya. Nah, misalkan ada form aplikasi KPR, oke ada. Terus ada lagi apa nih, profil nasabah, ada foto nasabahnya enggak, dan foto pasangan jika sudah menikah. Kalau belum menikah cukup foto nasabah. KTP nasabah dan KTP pasangan wajib kalau sudah menikah. NPWP nasabah atau suami, kartu keluarga, akte nikah atau akte cerai. Tinggal dipilih. Kalau belum nikah ya berarti belum ada di sini ya, tidak menggunakan akte. Kemudian dokumen umum nasabah. Nah, dia ini pekerja atau wirausaha. Kalau pekerja berarti pakai slip gaji. Kalau dia wirausaha berarti dia menggunakan SIUP. Biasanya SIUP, TDP, NPWP, mutasi rekening ini pasti menggunakan, baik itu karyawan ataupun wirausaha itu pasti pakai mutasi rekening ini. Surat pajak tahunan nasabah, ini fotokopiannya aja. Terus dokumen legalitas kalau dia menggunakan agunan. Misalkan dia agunannya sertifikat objek agunan, surat izin mendirikan, PBB tahun terakhir. Kalau menggunakan agunan biasanya pinjaman itu sekarang sih, kalau menurut saya sih sekarang kalau pinjaman di atas 50 juta itu sudah menggunakan agunan. Kalau dulu tuh 100 juta baru bisa pakai agunan, tapi kalau sekarang kayaknya kemarin teman saya mengajukan ternyata harus menggunakan agunan jika pinjaman di atas 50 juta. Mungkin tergantung banknya, tergantung ketentuan banknya karena tidak sama ya. Nah, nanti di sini kan ada dua nih. Ini analisis kredit. Ini menyetujui kepala cabang. Kalau kalian sebagai petugas bank berarti kalian di sini nih tulisnya analisis kredit, nama kalian, tanda tangan. Untuk kepala cabang kalian tinggal isi misalkan nama teman kalian gitu. Jadi jangan sama nih antara pengisian nama analisis beserta kepala cabang. Kan logikanya kan pasti beda nih namanya, tanda tangannya pun beda, jadi dibedakan. Nah, di sini imajinasi kamu harus digunakan, jangan sampai semua tanda tangan disamakan, nama disamakan semuanya. Nah, itu pasti salah. Jadi harus dibedakan sesuai dengan siapa nih. Yang ini kan kepala cabang, misalkan Murni kepala cabangnya nih. Ini yang ngisi misalkan Helmus. Helmus ngisi nama Helmus di sini. Yang di sini temennya, misalkan Murni tanda tangan di sini. Gitu. Jadi harus beda nama analisis kredit dan kepala cabang. Kemudian lanjut ke form aplikasinya. Nah, form aplikasi di sini, ya, di sini juga harus teliti. Ngisinya ini data nasabahnya bukan nama kamu, tapi nama teman kamu. Kalau misalkan yang isi Murni, ya berarti Murni jangan isi namanya Murni di sini, tapi isi nama temannya Murni. Misalkan Mita diisi di sini Mita. Terus sebagai pihak banknya baru Murni yang tanda tangan gitu ya. Mau coba
role play-nya biar kalian nyoba satu sama lain gitu ya. Siapa yang mau berminat yang jadi nasabah satu orang, yang jadi petugas bank satu orang? Ada yang bersedia nggak? Ada yang bersedia nggak? Kalau belum, masih bingung, saya lanjut dulu dokumen formulirnya, saya jelasin dikit. Nanti tugasnya berarti ngisi itu aja ya untuk sesi 3-nya. Jadi biar kalian tuh nanti pada saat uji kom udah nggak kaget lagi gitu pada saat lihat formulir untuk observasinya gitu ya. Nah ini Saya tadi mau tanya deh. Berarti boleh itu tulis. soalnya ya Bu ya. Jadi soalnya itu kayak bikin sendiri dari dikasih formulirnya ya? Iya, Formulirnya. betul. Oh, Nanti iya. kamu pada saat masuk ke sesi Iya. ketiga, kan kamu masuk tuh ke ruangan. Nah, Iya. dikasih tuh selembaran gini. Dikasih selembar, setumpuk, meja kamu. Nanti kalau sudah dibilang, silahkan mulai kerjakan, baru dikerjakan, diisi sama kamu. Gitu Oh caranya. berarti benar-benar langsung benar-benar nggak ada soalnya ya Bu ya? Iya, Ngisi aja. Oh iya. Makasih. ngisi aja. Udah Jadi itu kalau aja. misalkan udah biasa gitu ya, nah itu mah udah aman lah. Oh iya, makasih ya Bu. Sama-sama. Gitu ya. Jadi tinggal ngisi aja nih. Kalau misalkan yang biasa kerja di perbankan atau biasa ngisi-ngisi dokumen mah udah aman lah ya. Tapi kalau yang belum pernah, nah tugas sesi ketiga nanti saya kasih formulir, kalian isi aja. Kalau misalkan mau di print boleh, tulis tangan boleh, tapi kalau punya aplikasi yang bisa langsung isi di dokumen itu silahkan gitu ya. Jadi nggak diwajibkan untuk di print, tapi setidaknya kalian kerjakan tuh, isi gitu ya. Ibu, saya mau tanya. Boleh, Indah. Itu tadi yang formulir seperti buka rekening ya, tabungan tadi. Itu namanya nama nasabah, terus tanda tangan, berarti tanda tangannya ngasal. Iya, maksudnya kan yang ngisi formulir namanya itu kan nama nasabah. Terus tanda tangannya itu tanda tangan petugasnya kan, petugas dari bank. Tanda tangannya kan petugas sama apa ya tadi? Ini kan beda-beda nih, Indah. Kalau ini kan formulirnya nih baru formulir pembiayaan kan. Nah, jadi nanti misalkan Indah nih yang ngisi nih. Indah lagi observasi kan. Nah, Indah pilih nama temennya aja siapa yang gampang. Misalkan Budi gitu kan. Ditulis Budi di sini. Terus, kalau namanya Budi berarti pilihannya jenis kelaminnya jangan perempuan gitu kan. Laki-laki gitu. Nah, itu kan harus nyambung tuh dari awal datanya. Iya, maksud saya itu berarti kan yang isi nama nasabah itu tidak tanda tangan di bawah kan, yang tanda tangan itu petugas dari bank. Biasanya ada petugas nasabahnya, Indah nih. Coba ya saya buka dulu ya. Ini kan masih panjang nih formulirnya nih. Nih, lihat nih. Ini kan 2 nih. Ini data keuangan ya, masih data keuangan. Oke. Kita masuk lagi ke yang C. Nah, lihat nih di sini. Ada nama dan tanda tangan si nasabah. Jadi nanti misalkan Indah isinya namanya Budi, di sini berarti namanya Budi. Untuk petugas bank biasanya ada di bawah atau di pojok. Kalau ini kebetulan nih nggak ada nih, cuma di awal yang tadi tuh checklistnya aja kan. Tanda tangan si nasabah nih. Jadi kamu perhatiin di sininya nih namanya nih. Harus disamain sama yang di depan. Nih nama, ini kan berarti nasabah. Tadi kamu kan nulisnya misalkan Budi, berarti di sini Budi, di bawah Budi. Kalau belum nikah ya berarti nggak ada pasangannya gitu kan, nggak usah diisi. Kalau ada pasangannya misalkan dia sudah menikah ya berarti istrinya wajib isi gitu. Tanda tangannya harus beda. Nih coba nih contoh yang ada tanda tangan si petugas banknya. Mana ya? Ini nggak ada. Ini laporan kunjungan. Nah, coba nih di sini lihat ya.
Nah, ini kan ada nama si nasabah ya, nama dan alamat si nasabah. Kunjungan dilakukan oleh siapa nih? Nih, analisis kredit. Berarti kan kamu nih, tulis nama kamu nih, nama Indah di sini. Iya, Nama Bu. nasabahnya kan berarti tadi Budi gitu ya. Sekalian aja Iya. nyambung Budi di sini kan ya. Di sini nama Indah, analisis kredit. Terus hasilnya terserah mau apa isinya, bebas. Nah, di sini mengetahui kepala cabang, karena Indah itu analisis kredit, kepala cabangnya kamu siapa Dibedain maunya? lagi ya. Ganti lagi, beda lagi, betul. Gitu. Jadi jangan sama, tanda tangannya pun beda harus. Kan. Break sebentar ya, azan asar ya. Nanti kita lanjut ya sebentar ya. Baik, Bu.
Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk formulir-formulir. Nah, ini sudah. Jadi gitu ya Indah ya. Nanti Indah di sini tanda tangannya Indah sebagai analis kepala cabangnya, misalkan kamu tulis aja Helmus, misalkan tanda tangannya depannya K atau W gitu kan, nama dia, itu nggak apa-apa. Jadi terserah kamu mau isinya nama siapa, dengan catatan harus berbeda tanda tangannya dengan punya kamu sebagai pihak bank gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada formulir lagi yang lain nih. Coba saya buka dulu. Penilaian jaminan. Nah, ini kan penilaian nih, penilaian jaminan. Oke. Nah, di sini kan kamu sebagai analisis kredit nih ya. Nah, kamu di sini atas nama nasabahnya tadi kan Budi, berarti ikutin terus. Dari awal Budi ya Budi terus gitu kan, biar nggak pusing. Kalau misalkan dia belum nikah, berarti nggak usah ada pasangan. Terus isi semuanya. Oke. Nah, ini kan ada menyetujui, mengetahui, diterima oleh yang meminta. Ini kamu berarti kan beda-beda ya untuk pengisiannya kan. Yang menyetujui biasanya kan kepalanya, atasannya, mengetahui atasan dari si analisis kredit ini nih diterima kan sama siapa gitu. Nah, ini formulir memorandumnya, kepada support penanaman dana dari analisis kredit perihal permintaan informasi dan taksasi. Jadi dia minta informasi nih, biasanya berarti di sini yang meminta nama kamu nih, di sini analisis kredit. Diterima oleh si staff dari ini nih, penanaman dananya kan berarti gitu. Jadi ini beda-beda namanya. Terus selanjutnya ada data nasabah dan jaminan. Oke, data nasabah dan jaminan. Berarti kamu di sini isi nih nama nasabahnya tadi Budi, ya berarti Budi. Nomor KTP-nya ya kamu isi aja nomor KTP berapa 31740000 misalkan berapa. Nah, sampai dengan di bawah nih data agunan, alamat agunan. Terus masih nyambung lagi nih ke data karakter nasabah. Oke, ini kamu nih yang nilai nih formulir data karakter nasabah. Si nasabah ini bagaimana? Apakah senang berjudi? Nasabah ini senang berfoya? Misalkan tidak gitu ya. Nah, ini analisis kredit berarti atas nama Indah di sini, nama nasabahnya nama Budi. Tuh ya. Jadi harus sinkron dari awal kamu isi nama nasabahnya siapa, udah itu aja yang kamu isi sampai belakang formulirnya. Oke. Terus lanjut ke analis penilai kredit usulan pembiayaan. Nah, ini memorandum. Dia mau plafonnya berapa, jangka waktunya berapa, nama nasabahnya yang tadi lagi tulis. Terus di sini isi semuanya. Oke. Nah, di sini kan ada komite pembiayaan, ada pengusul. Nah, berarti kan kamu ngusulin nih kan si data nasabahnya kan. Berarti kamu tanda tangan di sebelah sini. Tanda tangannya. Gitu. Nah, komite pembiayaan, kan ini ada beberapa nih. Karena kan biasanya kalau dalam komite pembiayaan, yang pertama misalkan setuju, yang kedua tidak setuju, yang kedua setuju, berarti 2:1 berarti disetujui kan gitu ya. Nanti di sini catatan nih dari komite pembiayaannya bagaimana, kalau memang mau dicantumkan silahkan. Oke, terus formulir apa lagi sih? Formulir, udah ya sampai sini ya analisis ini. Nah, biasanya juga ada di pembukaan nih, pembukaan rekening nasabah. Oke, nah ini pembukaan rekening nasabah. Jadi bisa diisi ya. Nama nasabah, Budi, oke. Nah, di sini ada tanda tangan nih, terakhir. Ini
Berarti kan nama jelas si nasabah, tanda tangan si nasabah. Nah, ini parafnya si nasabah. Bahwa menunjukkan dia sudah membaca setiap lembar dari yang dia tanda tangani ini ya. Jadi bukan parafnya si bank. Nah, di sini diproses oleh kalian nih, karena kan kalian sebagai petugas bank nih. Diproses oleh tanda tangannya Indah, misalkan Indah, disetujui berarti atasannya. Siapa atasannya? Yang tadi boleh. Terus nasabahnya tetap sama ya, Budi, tanda tangannya samain semuanya dari awal sampai akhir, jangan beda-beda si Budinya itu. Nah, ini nasabah juga, nama jelas, tanda tangan si nasabah. Ini formulir pembukaan rekening nasabah dalam unit 1. Kan unit 1 kan tadi pembukaan rekening tabungan. Nah, ini nanti kalian isi nih di observasi. Nanti bukannya pasti keluar, tapi setidaknya nanti kan diacak nih. Kamu tuh ngisinya apa sih? Apakah pengajuan kreditnya? Apakah mengisi untuk pembukaan rekening tabungannya kah? Gitu ya. Jadi setidaknya kamu tuh tahu nih gambaran ini, oh formulir kayak gini, nanti kamu dapat, kamu isi gitu. Itu gambarannya. Nah, ini ada unit form setoran tabungan unit 1 ini setoran tunai. Kalau mau setor tunai nih ke teller, nah biasanya isi dulu nih. Ini harus dilihat lagi nih pengirimnya. Misalkan berarti kan pengirim itu nama nasabah kan, nama nasabah. Oke, di sini berarti jumlah transfer ditulis, diisi oleh bank, fill out by bank. Terus validasi, oke. Jadi diisi semuanya ini diisi. Nama, nomor rekening, penerima. Kalau memang pengirim sama penerimanya sama, ya boleh kan namanya setor tunai kan gak harus ke rekening orang kan. Kalau kita punya dana gitu kan, mau setor tunai ke bank, bisa pakai nama kita juga gitu kan, pengirim dan penerima sama gitu ya. Jadi, tapi dengan syarat kalian checklist ini, setoran ke rekening sendiri. Kalau kalian checklist setoran ke rekening sendiri, tapi penerimanya beda orang, nah ini berarti kan kok ke rekening sendiri tapi penerimanya beda gitu. Kalau misalkan transfer namanya beda, oke. Berarti benar gitu kan. Jadi harus gitu, harus sinkron. Transfer berarti nama penerima beda, misalkan nama penerima siapa temennya Indah, Mita misalkan, atau si Lita, di sini tulis Lita, di sini tulisnya jangan Indah. Indah kan sebagai petugas bank, tapi misalkan Dita di sini. Pengirim Dita, penerima Lita gitu kan. Beda di sama L doang depannya. Kan gitu. Jadi harus diperhatikan sedemikian rupa, karena kalau misalkan ternyata kalian salah checklist aja kan berpengaruh di bawahnya pengisiannya. Ini nanti akan saya kasih buat belajar di rumah. Ya. Terus ada lagi nih, form pencairan deposito berjangka. Oke, ini formnya nih. Formnya, form pencairan deposito berjangka. Oke. Jadi di sini kalian isi juga nih nama nasabahnya siapa, kemudian nomor rekeningnya berapa, terbilang di sini berarti kan tulisan ini ya, huruf ya kalau terbilang ya. Nominal pencairan. Nah, ini diisi di sini tanda tangan nasabah. Tadi misalkan Budi tanda tangan nasabahnya. Oke, Budi di sini tanda tangan. Jumlah biaya adminnya berapa? Misalkan di sini disetujui oleh kamu pihak bank. Ini kan pihak bank kan yang melakukan pengisian. Intinya kalian itu jangan sampai nama kalian itu sebagai si nasabah, tapi sebagai petugas bank. Itu sih yang perlu diingat, sangat perlu diingat. Tuh karena kadang tuh salahnya yaitu dibilang nama kita justru sebagai si nasabah. Nah, itu yang salah. Itu. Selebihnya udah itu aja sih. Gimana? Ada yang bingung, ada yang mau ditanya, boleh silakan.
dari form-form ini? Ibu maaf mau nanya. Boleh. Berarti nanti kita pas ujian itu emang benar-benar dikasihnya random ya Bu ya, formulir buat kita ngisinya apa nanti? Iya, betul. Kalau kemarin pada saat saya juga pernah uji kom ya. Bukan kalian aja, kita pelatih juga wajib uji kom kan. Pada saat saya uji kom, saya ngisi dokumennya berupa pengajuan over kredit mobil waktu itu kalau saya. Gitu. Jadi memang random. Jadi tidak pasti sama apa formulirnya, tapi ini gambaran kecil. Karena kan kalau kemarin kan saya udah setahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Nah, kan diperbaharui nih. Nah, ini form yang saya dikirimkan itu yang saya sampaikan ke kalian itu adalah yang terbaru dari LSP-nya gitu kan. Jadi kita diminta ini form yang terbaru tolong sampaikan ke mahasiswa. Jadi ada gambaran, tidak sekedar cuman lihat gitu kan, kok bingung gitu kan ini apa isinya. Nah, kadang kan kalau tidak dikasih di pelatihan, ya nggak ngerti apa yang harus diisi gitu kan. Nanti nama nasabah kita yang ngisi. Padahal kan itu, kalian itu kan sebagai petugas bank. Jadi diuji kompetensi kalian tuh dalam skema ini apakah punya keahlian dari unit-unit tersebut. Akan ada 5 unit. Kalau skema portofolio kredit itu hanya 5. Kalau SDM itu 13. Jadi paling sedikit itu skemanya di portofolio hanya 5. Pemasaran berapa gitu. Jadi yang lain tuh banyak memang. Cuma di skema portfolio aja yang hanya 5 unit. Tapi ya itu karena kita hitungan, jadi kelihatannya banyak gitu ya hitungannya. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanya, boleh silahkan. Sama-sama, Asti. Siapa Dwi ya tadi? Ibu maaf, bukannya Ya, nanti juga ada tes wawancara ya Bu ya? Iya, di Ada, sesi kedua. itu biasanya pertanyaannya random atau gimana sih Bu? Pertanyaannya pokoknya sesuai dengan unit atau apa namanya itu tadi? Sesuai dengan unit yang kamu belajar nih, sesuai dengan sesuai dengan unit yang kamu pelajari. Jadi ada 5 ini ya ini, 5 ini aja yang akan keluar gitu. Apakah nanti misalkan kamu diwawancara ditanya, bagaimana cara membuka tabungan? Bagaimana cara menganalisis kredit? Bagaimana cara menangani kredit bermasalah? Apa yang dimaksud? Pertanyaannya itu bukan apa yang dimaksud. Jadi seakan-akan tuh apa ya, kalimat gitu ya, kalimat seperti kalimat pernyataan atau pertanyaan, tapi dia enggak bagaimanakah, apa yang dimaksud. Nah itu enggak, itu kalau itu kan gampang ya, berarti kan kita udah maksudnya ini gitu. Ini tuh kalimat dulu, jadi harus benar-benar dicerna gitu dari pertanyaan itu. Karena kadang ditanyanya itu kita jawabnya sebagai si nasabah gitu, padahal tuh harusnya kita jawabnya sebagai petugas bank. Itu sih. Ya Bu, soalnya teman saya juga ngasih tahu katanya tuh wawancaranya susah gitu. Enggak susah. Enggak. Bukannya susah. Jadi emang katanya itu kalau misalkan kita pertanyaannya gini, apa yang dimaksud dengan 5C? Itu kan gampang ya ngejawabnya kan. Nah, kalau ini pertanyaannya tuh bukan seperti itu. Jadi gimana ya pertanyaannya ya? Enggak langsung tertuju gitu. Gimana sih? Enggak langsung tertuju, jadi kita harus mikir. Pertanyaan itu ya Bu ya? Kenapa, Lid? Jadi kita harus mikir sendiri nih pertanyaan apa gitu. Iya, jadi logikanya harus main. Misalkan sebagai gimana ya? Pokoknya emang agak harus dicerna sih. Tapi lihat ada poinnya di situ. Nanti ada supervisi, berarti dia lagi nanya tuh di unit terakhir, unit kelima gitu. Misalkan dia nanya ini, berarti dia nanya lagi ke unit keberapa gitu. Jadi ada ini sih, ada kodenya gitu. Jadi pada saat dia analisis, berarti ini mengenai analisis gitu. Gitu sih. Mungkin salah satu contoh pertanyaan untuk saat wawancara itu seperti apa sih? Mungkin. Nah, itu dia. Saya lupa. Coba deh yang temennya uji kom ada nggak yang udah
pertanyaannya kayak gimana gitu. Kalau kelas saya masih belum ada, Bu. Belum ada ya? Nanti deh coba saya tanya yang kemarin saya latih di gelombang 20, kan mereka udah uji kom tuh. Nanti coba saya tanya-tanya gimana kemarin wawancaranya, apa aja yang ditanya gitu ya. Nah, kemarin juga sama ibu dia. Masa? Iya. Ayo, Bu, berarti Ibu yang nanya, Bu. Bukan, maksudnya dia pelatihnya sama ibu juga. Wah. Makanya aku Siapa tanya namanya? Erni. Siapa? Erni. Erni. Oh. Ya. Oh, si Erni ya? Iya, Bu. Terus dia gimana apa Lulus kok. Ya. pas uji kom gimana? Pusing katanya. Ya jadi gini loh, kalau pelatih itu kan kita memang memberikan materi ya, materi apa yang kita sampaikan gitu. Tapi tidak semua yang kita sampaikan akan keluar. Ada beberapa yang keluar, ada yang tidak. Karena yaitu balik lagi soalnya itu random. Jadi kita pun pelatih nggak tahu pertanyaan apa yang akan keluar nanti. Gitu loh. Kalau misalkan Sulis tanya ke temennya tuh si Erni kan, kemarin apa aja pertanyaannya yang keluar. Nah itu belum tentu pertanyaannya sama yang akan keluar. Tapi seputar apa yang kita pelajari ini, itu yang akan masuk dalam pertanyaan. Pasti ada yang keluar, tapi saya tidak bisa menjamin semua akan keluar. Tapi setidaknya pasti ada yang keluar. Karena kemarin juga saya tanya gimana kemarin uji komnya. Ya Bu, ada yang keluar yang Ibu jelasin. Gitu. Ada yang beberapa gelombang saya pernah nanya dan memang ada yang keluar gitu. Oh, berarti kemungkinan ada dari mata pelajaran yang kita tidak pelajari gitu, Bu ya. Untuk yang sekarang kita pelajari kemungkinan ada yang tidak keluar, tapi setidaknya yang berhubungan dengan unit kelima itu. Oh, baik, Bu. Ya, pasti akan keluar kelima itu. Makanya saya referensiin kalau misalkan kalian punya buku ini bisa dipelajari. Bank dan lembaga keuangan lainnya dari Kasmir atau dari buku-buku lain yang berhubungan dengan unit-unit tersebut gitu. Entah itu mengelola simpanan nasabah, kemudian menganalisis kredit gitu kan. Ya, tapi seputar 5 unit tersebut. Nah, kadang ada juga misalkan yang ditanya nih, rumahnya misalkan di Depok. Pertanyaan ini ya tertulis ya. Rumahnya di Depok, terus harga tanahnya sekian, terus harga bangunan sekian, dia mau ngajuin kredit, berapa yang disetujui. Nah, itu kalian boleh cari tuh contoh-contoh perhitungan itu juga. Kadang ada yang keluar itu, kemarin saya tanya. Jadi, nggak sama semuanya, tiap gelombang itu beda-beda pasti. Gitu. Oh iya, Bu. Berapa soal, Bu? Kenapa? Minimal berapa soal pas ditanyain? Kalau tertulis itu ada yang 5 soal, ada yang 7 soal, jadi nggak tentu. Terus kalau wawancara kurang lebih ada mungkin 5 sampai 6 pertanyaan ya gitu ya. Kita jawab gitu. Terus observasi yaitu kertas itu. Jadi ini gitu ya. Siapa sih kalau namanya nih? Segini gitu. Setumpuk lah ya, maksudnya setumpuk ya, tapi nggak banyak-banyak juga. Tumpukannya paling mungkin ada 7 atau 8 lembar gitu ya kamu isi. Itu sih. Coba Sulis tanya-tanya sama Erni apa aja yang keluar soal-soalnya. Ibu itu ujiannya 2 hari ya? Iya, 2 hari. Sekarang. Ibu ini soalnya esai semua ya, nggak ada pilihan ganda? Nggak ada. Esai semua isinya, nggak ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda bisa cap cip cup gebang kuncung gitu. Nah, betul itu pilihan ganda. Nggak ada. Ini justru esai semua, makanya hitung-hitungan semua lagi ya, Bu. Kenapa? Hitung-hitungan semua. Hitung-hitungan semua, iya. Tertulis itu rata-rata hitungan kalau tertulis. Iya, Bu. Keluarnya. Bu, mau nanya. Boleh.
Ujiannya itu weekday apa weekend? Nah, kemarin si Erni weekday atau weekend? Kayaknya Sabtu weekday deh. Minggu. Oh, Sabtu Sabtu Minggu. Minggu. Karena reguler saya kan kemarin teman aku reguler Sabtu Minggu, Bu. Sabtu Minggu. Apa Jumat Sabtu ya? Ya lupa dah, Bu. Kayaknya itu di antara hari Sabtu. Antara hari Setahu saya Sabtu. bukannya hari Jumat Sabtu ya? Oh iya, mungkin Jumat Sabtu kali iya. Pokoknya Pokoknya Sabtunya ada. Sabtunya ke Sabtunya kampus. ada ya. Soalnya kemarin juga ada yang teman saya jadi asesor kan. Nah, itu dia hari Jumat lagi nemenin ini ngawas uji kom gitu. Ibu itu 2 hari 3 sesi semua atau 3 sesi dibagi 2 hari? Dibagi 2 hari. Dibagi 2 hari. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya? Udah sih. Pertanyaannya nanti susah-susah ya. Si Nadia pertanyaannya susah-susah ya. Nggak bisa dipastiin Nadia. Karena gimana ya, ada yang susah, ada yang gampang juga. Nggak sesusah cari kerjaan kok Nadia. Nggak sesusah cari kerja. Malah lebih gampang nyari kerja gitu ya. Jadi memang intinya sih itu belajar aja dulu gitu kan, maksimalin aja belajarnya. Untuk urusan nanti hasilnya bagaimana kan pasti kan nggak akan mengkhianati lah ya. Misalnya kita usahanya benar-benar luar biasa gitu kan, pasti ada hasilnya juga gitu sih. Jadi jangan sampai stres, intinya belajar aja, belajar. Lebih baik itu maksudnya gini, belajar tapi langsung paham dibanding tuh belajar terus tapi tuh nggak ada yang masuk gitu ya. Jadi belajar sedikit tapi paham dibanding belajar terus tapi nggak ada yang masuk. Itu bingung loh jadinya. Ada nggak yang kayak gitu ya? Belajar terus tapi nggak ada yang ngerti. Ada Bu. Ada Bu, sering. Sering ya. Belajar. Nah, itu yang jawab tuh yang sering, Bu. Nah, tuh ketahuan kan. Belajar doang kan tapi ditanya ngerti nggak? Nggak tahu deh ya, gitu aja katanya. Ngerti tapi nggak bisa ngejelasin. Ngerti tapi nggak bisa ngejelasin. Nah, bingung tuh kan, ngerti tapi nggak bisa. Enakan langsung praktek Bu, daripada banyakkan teorinya kan Bu. Iya, benar. Makanya kan di tugas sesi kan itu langsung praktek kan, nggak banyak teori. Gitu. Karena kalau teori ya paling cuman wawancara sih yang lebih ke teori itu wawancara, karena nanti kalian tuh butuh tuh kalau misalkan apa bukan apa ya, pokoknya pertanyaan itu di depannya itu bukan apa, bagaimana itu bukan. Jadi Bukan apa juga. jadi pokoknya dia cerita dulu gitu kan. Nah, unsur apa saja yang ada di unsur dalam kredit tersebut gitu. Pokoknya ada nanti berarti unsur kredit. Nah, kamu jawab tentang unsur kredit gitu. Jadi dengerin dulu apa yang dia tanya langsung. Begitu ceritanya. Ya Allah, Bu, kalau saya lola gimana, Bu? Kayak interview aja. Iya, santai aja kayak interview. Misalkan kalau di interview kan juga kan pertanyaannya enggak apa inian kamu gitu kan enggak kan, pasti dia kan ngobrol dulu terus ujung-ujungnya baru bertanya gitu. Ya sambil curhat aja Bu. Iya, sambil curhat aja, santai aja, nggak usah. Malah justru kalau stres, panik, semuanya ngeblank, udah hilang aja gitu. Bener, nyantai aja ya Bu yang ngobrol. Iya. Jadi jangan sampai kalian nggak fokus gitu kan, panik, langsung ngeblank, tiba-tiba hilang semua. Aduh, apaan ya? Minum aqua Bu. Minum aqua, ya jangan lupa bawa minum sendiri ya. Di sana nggak ada aqua, adanya air Tirta ya. Oh, air Tirta. Ya, jadi ya beneran kan, si Ade bilangnya aqua, berarti bawa sendiri. Nggak ada di sana kalau beli aqua, adanya di Indomaret atau di Alfa. Beli aqua yang 1 liter. Yang 1 liter ya Allah, udah kayak kuli. Kayak mineral yang 20.000 itu Bu, yang segalon. Oh, yang 19.000 ya, 5 liter ya. Itu apa lagi?
Berat banget gitu. Jadi pokoknya intinya ya jangan terlalu stres. Yang penting belajar, usaha dulu maksimal gitu ya, belajar. Jangan pernah anggap remeh, tapi jangan mempersulit juga gitu loh. Jadi kamu bawa santai tapi fokus. Nah, itu. Begitu caranya belajar. Ada lagi nggak yang mau ditanya nih? Kita sampai jam 4 nih kalau mau. Bu, mau nanya untuk ujiannya ini kira-kira berapa minggu lagi ya? Iya, baru mau nanya itu. Kadang ada yang seminggu, kadang ada yang 2 minggu. Kayaknya sih kalau kalian sebelum puasa kali ya. Berarti seminggu lagi dong. Nah, itu. Tapi nggak tahu kalau yang gelombang 2, kayaknya yang ini diusahakan itu sebelum puasa deh ujiannya. Jadi siap-siap aja. Itu seharian berturut-turut. Jadwalnya udah keluar pas puasa deh, Bu. Pas puasa? Iya, sama. Jadwalnya gelombang 21 dia puasa. Puasa ya? Puasa. Ya udah puasa. Karena nggak bisa ditentuin misalkan seminggu keluar, nggak bisa. Ada yang sampai sebulan baru keluar, ada yang 2 minggu udah keluar, ada yang seminggu baru pelatihan udah keluar. Nah, jadi nggak bisa dipastiin gitu keluar jadwalnya kapan. Nah, saran saya kalau misalkan memang kerja ya cuti, berarti kan cutinya kan kamu dari sekarang bilang nih ini nanti akan ada cuti dadakan gitu. Nggak tahu Ya, hari Bu, kalau apa. bisa mah jangan mendadak, Bu. Ah, Kemarin tuh jadwal saya udah ada tahu Bu, hari Minggu saya masuk. terus? Ya saya minta ini gantiin sama manajer ngomong. Nah, itu makanya pokoknya bilang gini nih, ini saya lagi ada mau uji kom nih, tapi memang belum pasti tanggalnya berapa. Jadi nanti mohon kebijakannya tiba-tiba saya misalkan 2 atau 3 hari tiba-tiba ngajuin cuti gitu kan, karena kan biasanya cuti itu kan harusnya sebulan sebelumnya. Nah, ini Bu, kalau tolong di kantor sih bisa, Bu. Kalau yang keluar lapangan dulu gimana, Bu? Nah, itu dia. Sayang kalau nggak ikut. Usahain ikut. Enggak, takutnya kan pas lagi keluar kota tiba-tiba jadwalnya muncul gitu, Bu. Ya udah langsung balik. Balik dulu lah. Gitu kan? Mau balik apa mau bayar lagi? Saya tanya. Baliknya 1,5 juta, bayar lagi 300 gimana tuh, Bu? Ya, itu. Tergantung gitu mah. Perkara sulit itu mah udahan. Udah sulit ya pilihannya ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau emang mau bayar lagi nggak apa-apa, ikut lagi tapi pelatihannya ya. Biar hatam, nggak apa-apa deh, biar hatam ikut pelatihan 3 kali 4 kali mah nggak masalah berarti ya kan. Ini aja saya udah semester molor, Bu. Udah semester berapa? Wah, tuh mal. Saya udah 10, Bu. Nah, tuh. Masih ada 4 lagi, tenang aja. Baru 10. Masih ada 4 semester lagi, Dek. Tenang aja, nggak usah buru-buru. Oke, siap. Oke, ada yang mau diskusi lagi boleh silakan tanya jawab. Kita sore ini lebih agak santai biar nggak terlalu pusing. Karena dari pagi kan udah ngebahas yang segala macamnya. Jadi boleh silakan yang mau ditanya. Nanti kalau misalkan kalian kerjakan soal-soal tapi bingung, boleh WA, boleh di grup. Kalau saya sih lebih saranin di grup, karena kenapa? Pada saat di grup ada temennya yang mengerti, itu bisa langsung dijawab. Kalau misalkan kalian japri ke saya, tiba-tiba chatnya bukan kehapus ya, saya nggak pernah ngapus chat. Misalkan saya udah baca, tapi saya lupa bales. Nah, seringnya kayak gitu. Maklum faktor U. Nah, jadi jangan sakit hati nanti, ya ampun Bu Jenny sombong banget udah di WA nggak dibalas-balas misalkan. WA lagi aja, takutnya ya itu kelewat. Bukan kalian aja, bimbingan saya pun saya suruh gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya apa, terus 2 hari saya nggak bales, kalian jawab WA lagi ke saya, takutnya saya lupa sih. Iya Ibu, saya mau nanya kalau bimbingan itu kita nggak bisa milih sendiri lagi ya Bu? Nggak boleh ya? Ada yang boleh sih, waktu itu ada yang dapat, tapi nggak semuanya dapat. Tergantung kalau dosen pembimbingnya itu udah penuh ya berarti nggak bisa. Udah belum Bu?
Saya nggak tahu, saya lupa bimbingan saya jumlahnya ada berapa, saya nggak hitungin. Oh ya udah. Ibu mau tanya. Boleh Nadia. Ibu, Kenapa? ibu dosen pembimbing apa, Bu? Matkul apa, Bu? Apa? Dia bilang, saya dosen pembimbing. Kamu nanya dosen pembimbing apa dosen ngajar? Beda nih. Pembimbing, Bu. Pembimbing, Bu. Ini kalian masih di kerjaan apa gimana? Nyalain kek kameranya. Biar saya ngeliat orangnya gitu. Oh, sambil gawe. Yang nggak gawe, yang di rumah, nyalain lah kameranya. Biar kelihatan. Saya ini ngelihatnya gambar sama nama doang nih, inisial depannya. Saya dosen pembimbing. Nah, Nadia tuh, itu lagi di kerjaan Nadia. Ya, Bu, lagi ada customer. Oh, oke. Kalau saya ngebimbing itu penjurusan manajemen keuangan. Namanya. Mata kuliah yang saya ajar semester beda-beda setiap semester. Kalau semester ini saya ngajarnya manajemen keuangan juga. Gitu. Ibu mau dibimbing sama Ibu apa, Bu? Ya ajuin aja, saya mah kalau mau ngajuin dulu. Kalau dapet ya alhamdulillah, kalau nggak dapet nggak kenapa-napa gitu. Jadi ajuin aja dulu. Misalkan tanya, Pak, saya boleh nggak ngusulin dosen pembimbing gitu kan? Saya pengen ibu ini, bapak ini, silahkan. Kadang karena ada yang dapet, ada yang enggak itu. Jadi saya nggak bisa pastiin bisa kok, nggak bisa mastiin gitu. Jadi tergantung untung-untungan lah. Begitu. Ya. Udah pada skripsi kan? Belum, Bu. Ya Allah. Hah? Belum. Kenapa belumnya? Lagi nunggu kartu bimbingan, Bu. Kalau saya gara-gara uji kom, Bu, nunda. Ketahuan kan lagi sih dia mah keluar kota mulu gara-gara nggak ikut uji kom, dia nggak bisa daftar sidang. PKM jangan lupa sekarang wajib. PKM udah duluan ya. Iyalah, PKM mah sebentaran doang udah selesai. Ya kan? Oke. Jadi nanti ajuin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan memang dapet ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Sama aja kok semuanya dosen. Nggak beda-beda. Gitu. Nah, saran saya kalau kalian udah dapat dosen pembimbing, ya, kalau mau apa-apa tanyanya ke dosen pembimbing. Kenapa? Karena kalau kalian misalkan nih kalian dapat dosen pembimbing si A, terus kalian tanya-tanya ke saya bukan yang nggak mau ngejawab, tapi nanti takutnya beda pendapat sama dosen pembimbing kamu. Nah, nanti yang nggak enak saya ke dosen pembimbing kamu. Kamu dengerin nih kata saya gitu kan. Terus kamu ngeyel, padahal udah dibilangin nih sama dosen pembimbingnya. Tapi kamu kekeh. Kan saya nggak ngelihat data kamu kan. Nah, yang lebih harus kamu dengerin itu ya dosen pembimbing. Karena nanti dialah yang akan menemani kamu pada saat sidang. Gitu. Karena saya memposisikan diri saya pada saat anak bimbingan saya lebih percaya ke dosen lain dibanding saya. Nah, itu rasanya gimana gitu ya, agak-agak pengen dicubit gitu ya, gitu. Karena saya bilang, kamu kalau misalkan mau percaya sama dosen itu ya udah pindah aja, jangan sama saya gitu kan. Karena kenapa? Pada saat sidang itu tuh kamu saya yang nemenin gitu. Benar nggak? Jadi saya memposisikan diri, walaupun belum ada ya bimbingan saya seperti itu, tapi saya memposisikan diri saya seperti itu. Saya nggak mau. Rasanya gimana sih? Pasti kita sakit hati lah, kok ini dia kan bimbingan saya, kenapa dia percaya sama yang lain gitu. Harusnya kan dia percaya sama saya. Emang saya salahnya di mana gitu kan. Selebihnya bimbingan saya udah banyak yang udah ujian gitu kan, udah di sidang dan lulus dan cepat, nggak ada masalah, nggak ada yang lain-lain gitu. Itu sih saya memposisikan diri saya di situ. Jadi
Saya bukannya nggak mau kalian nanya, Bu, ini gimana Bu hasilnya gini-gini. Nah, itu bukan wewenang saya kalau bukan saya dosen pembimbing. Tapi kalau kamu mau nanya dasar-dasarnya aja gitu ya, nggak apa-apa. Selama saya bisa, saya jawab dasar-dasarnya. Gitu ceritanya. Cari literatur, cari di perpustakaan, cari di jurnal-jurnal OJS Unpam, itu banyak literatur lain. Cari penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain. Dalam arti bukan plagiat ya jatuhnya, tapi kamu kan S1 nih. S1 itu hanya mengembangkan penelitian yang sudah ada gitu. Jadi kamu mau ngecek nih, benar nggak sih apakah semua ROA itu berpengaruh sama harga saham gitu kan. Ternyata pada saat kamu uji, oh ternyata nggak berpengaruh, berarti kan nggak semua ROA itu berpengaruh, nggak semua ROA itu berpengaruh terhadap harga saham di semua perusahaan, nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi tidak menciptakan penelitian. Maka dari itu saran saya kalau kamu mau cari judul, kalau kamu mau buat skripsi, cari penelitian terdahulu, literatur yang penelitian terlebih dahulunya. Gitu. Nah, tuh siapa? Mulhim. Ya dia bareng-bareng itu ya di rumahnya. Ada keluarga, Bu. Oh, ada keluarga, kirain sama teman-teman. Soalnya dari kemarin sih satu rumah gitu ya. Jadi temennya pada ngumpul, sekalian wifi-an di situ. Kan lumayan tuh jadi irit. Bener, Bu. Begitu ceritanya. Apalagi boleh kalau mau konsultasi sambil nunggu akhir. Absen ada yang belum di absen? Dede ada ya, Dede ya? Saya belum absen, Bu. Nah, ini saya mau absen. Ibu, saya belum. Tadi baru Kenapa? gabung. Yang Oke, WA Ibu Fitra. tadi. Iya. Oke, Fitra. Mana nih pulpen saya yang hilang sih. Tuh boleh kalau mau konsultasi kita ngobrolin tentang uji kom boleh, kalau mau konsultasi apa juga boleh. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Bu, kalau misalkan ini Bu, mau jadi dosen Unpam gimana tuh Bu? Oke, kalau mau jadi dosen Unpam kamu Keren tuh. Kamu kuliah dulu S2, mau di Unpam, mau di luar boleh silakan. Nanti ngelamarnya ya sama kayak kamu ngelamar kerja. Jadi siapin CV, terus lamar, masukin ke Unpam, nanti tunggu panggilan. Begitu. Jadi enggak dihubungin langsung. Misalkan kita lanjut S2 di Unpam nih. Terus tiba-tiba Unpam kayak referensiin kita untuk jadi dosen gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih, Bu? Jadi gini, kalau dulu itu ada ikatan dinas. Karena kan dosen Unpam itu kan masih sedikit zaman dulu ya. Bukan dulu banget sih, kalau dulu kan gak ada orang. Pokoknya tahun 2015 lah gitu ya. Pada saat saya lulus, nah kebetulan tuh Unpam tuh booming tuh ceritanya. Nah dosennya itu kurang rasionya. Jadi alumni Unpam dihubungi sama pihak kampus untuk ikut ikatan dinas. Ya, kalau saya pakai SMS, nerimanya waktu itu nerima SMS gitu kan, penawaran ikatan dinas. Ya udah dong, saya coba datang, dijelasin kalau kalian tuh kuliah di Unpam, S2-nya gratis, tanpa biaya sama sekali, tapi lulus langsung ngajar di Unpam. Jadi ya udah langsung tuh ngajar. Nah, kan kita kan lagi ada pembukaan tuh yang universitas baru tuh ya, yang Sutomo ya, kalau nggak salah ya. Ya itu kan di Serang tuh. Kalau itu bertumbuh pesat, pastinya kan dosen butuh juga dong, benar nggak? Butuh dosen lagi ya. Nah, jadi kalau saran saya kalian itu nomor handphone jangan diubah-ubah. Nih si Dede ini update yang ada WA-nya biar orang bisa hubungi atau SMS ya. Pokoknya nomor saya satu. yang di WA aja. Oh gitu, oke. Jadi satu aja nomor yang nggak diganti-ganti. Jadi pada saat Unpam butuh dosen, kalian kemungkinan besar akan dihubungi sebagai alumni. Nah kalau misalkan Susanti nih, kuliah di Unpam gitu ya, S2-nya. Nah, kemungkinan kalau memang nanti sekiranya ada dosen yang di sana gitu ya, ya udah kamu langsung aja ngelamar di ini. Itu juga ada kemungkinan seperti itu.
Kalau untuk info-infonya gimana Bu? Kalau misalkan kan harus ada info nih kayak udah lulus S1 terus lanjut S2. Terus kayak mau lanjut nih mau coba ngajar di Unpam itu dapat info-info dari kayak gitunya, ada info di mana Bu? Apa referensi dari ininya? Dari dosen-dosen atau gimana ya? Ada yang referensi dari dosen. Ada yang kamu lulus langsung aja taruh lamaran di Unpam gitu ya. Pasti kan Unpam kan lebih mendahulukan alumninya gitu ya, karena kan memang Pak Haji Darsono itu lebih mengutamakan nih SDM Unpam kan banyak nih, diolah dulu lah dibanding ngambil dari SDM luar kan gitu. Nah terus kalau misalkan kamu udah lulus, info-infonya cari dari mana? Kalau Unpam sampai dengan saat ini tidak pernah membuka lowongan umum. Jadi dia nggak promosi lewat umum gitu. Nah, saran saya ya udah kamu siapkan CV, kirim ke bagian keuangan di Unpam. Di gedung yang lama ya. Gedung yang lama. Nah, itu kamu taruh CV di situ. Kalau untuk sekarang memang belum ada terima dosen baru karena memang ikatan dinas banyak banget. Ya, di manajemen aja udah ada 600 dosen. Khusus manajemen itu 600 dosen. Gitu. Jadi memang sekarang rasionya sudah pas gitu ya, dosen sama mahasiswa, tapi ya itu saya balik lagi karena kita ada pembukaan di Serang baru, nah kemungkinan itu akan butuh dosen banyak. Nah, itu kesempatan tuh kalian kalau mau jadi dosen. Begitu Susanti. Jadi kuliah lagi di Unpam boleh, silahkan gitu kan. Nanti kamu tanya-tanya ke dosen juga boleh yang di sana. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya info, nah biasanya juga di tracer study. Nah, kita juga lagi ngembangin tracer study. Jadi nanti pada saat lulusan Unpam itu bisa melihat-lihat lowongan pekerjaan di tracer study tersebut. Itu masih dalam proses pengembangan di tim kemahasiswaan prodi. Gitu ceritanya. Oke Bu, siap. Makasih infonya Bu. Iya, sama-sama Susanti. Semoga nanti pada saat kamu udah lulus S1, lanjut S2, pas lulus, pas banget lagi nerima dosen gitu ya Susanti ya. Amin. Iya, Bisa amin. langsung ngajar. Nah, Iya, ngajar amin, dulu. Bu. Ngajar sambil bekerja nggak masalah. Nanti kalau memang sudah dapat feel-nya, tinggal resign, langsung fokus di ngajar gitu. Karena jujur kalau wanita memang lebih enak ngajar ya, karena waktunya itu luang buat keluarga. Iya benar Bu. Nah kan kalau kerja capek banget dari pagi sampai sore kayak gitu sih. Saya ngalamin itu. Makanya suami saya memperbolehkan saya bahkan mendukung untuk jadi dosen gitu. Itu sih. Iya Bu. Kayaknya kalau jadi dosen waktunya lebih banyak aja gitu di Waktunya rumah. Waktunya lebih banyak. Dan sebenarnya enakan offline loh daripada online. Emang kenapa Bu kalau online Bu? Karena kalau online itu kan waktu kuliah kita lebih panjang dibanding offline. Kalau offline kita ketemu di kelas udah selesai. Kalau learning itu sampai 3 hari kan, jadi panjang waktunya. Iya benar. Kalau offline udah kan? Iya, kalau ngajar offline nih kita datang ke kampus, ngajar bla 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 sampai rumah udah nggak usah megang-megang apa-apa pun, gitu kan? Langsung ngerjain kerjaan rumah, ngurusin rumah gitu kan, ngurusin anak. Tapi kalau sekarang online, ya mau nggak mau kita Senin ngepost. Terus kadang malam kita balesin, Selasa kita balesin lagi, Rabu kita balesin lagi gitu kan. Terus ada pertanyaan Vicon belum lagi yang panjang waktunya gitu kan. Lagi ya tadi kan anak saya aja mundar-mandir kan. Seharian ini kan dari pagi ya dia mundar-mandir karena kenapa kan ngelihat ada bundanya di situ ya dia mau nggak mau pasti lihat lagi gitu. Kalau offline kan kita pulang udah nggak megang kerjaan lagi. Itu sih enaknya. Semoga sih ada wacana semester depan offline. Jadi ya semoga lah ya. Amin bisa terwujud. Biar jangan ini terus Bu, online. Online terus. Betul. Jadi yang semester 10 ke atas segera selesaikan uji komnya biar bisa sidang, jangan lama-lama. Jangan ditungguin yang lama-lama, udah duluan aja gitu ya.
Ya Dek ya, jangan lama-lama Dek. Ibu udah semester 10 mau skripsi terbang ya. Kenapa Dek? Nggak jelas suaranya. Oke, berhubung sudah jam 4. Nah, kita udah akhiri sesi ketiga ini. Sebelum saya akhiri, biasa kita dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan kameranya, mau saya foto. Coba bersusun. Oke. Sip, sip, sip. Ya, ini saya nyalakan kameranya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa WA ya, tanya di grup, kita maksimalin dulu grupnya buat sampai uji kompetensinya ya. Kalau ada tanya-tanya silahkan tanya, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Gitu ya. Nanti tanya di grup, kalau temennya mengerti silahkan dibantu jawab. Nanti kalau memang ada koreksi, saya koreksi. Kalau, oh iya betul, terima kasih infonya, misalkan gitu kalau udah sesuai. Oke, semuanya siap? Ini oke. Lihat kamera, ayo dinyalakan, yang bisa dinyalakan silahkan, yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke ya, siap 1, 2, 3. Oke, langsung saya kirim ke grup, mana grupnya nih? Nih. Oke, sekali lagi dengan pose LSP. Mana nih LSP? Oke, LSP. 1, udah semua? Udah ya? Oke. 1, 2, 3. Ini kayaknya saya biar banyak yang kelihatan ini kali ya. Coba deh. Soalnya banyakan nama. Nah. Coba lagi nih biar jelas nih, kan tadi kan cuma nama-nama nih yang kelihatan. Nih. Yang ada gambarnya pasti diduluin. Nah, nih yuk. Pas nggak nih? Yang kamera semua nih, biar kelihatan mukanya kan. Kalau tadi kecil-kecil kelihatannya. Oke, yuk. Cus 1, 2, 3. Nah, ini kelihatan nih mukanya nih. Tuh, jelas banget kan? Oke, udah ya. Terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti kelas saya dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, kekurangan informasi, dan lain-lainnya, saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semuanya, sehat-sehat selalu, semoga sukses, yang kerja semangat kerjanya, yang di rumah istirahat. Pokoknya kita maksimalin grupnya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanya, saya akan tetap temani kalian sampai dengan uji kom, gitu ya. Oke, semuanya terima kasih. Saya akhiri sesi 3 sekaligus penutupan pelatihan uji kom hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama semua.